Gue agak kecewa. Gue bilang ini blunder dari Sintayong. Ya. Dia bermain bertahan. Pertandingan kemarin ya melawan Newcastle, saya bilang itu memalukan untuk klub sebesar MU. Lawan tim degradasi loh. Zona degradasi. Ya, saya masih dari Bali dan coach masih dari rumahnya. Tapi kita tidak kehilangan semangat ya, masih dalam Just Haye Official, bukan bincang bolang biasa. Ini hot nih, kita akan ngomong banyak hal. Tapi pertanyaan pertama ya, saya mau nanya sama Coach Justin. Coach, saya ngelihat ya, MU di bawah Rangnick ini menangnya susah. Ya, kemudian hanya satu gol saja. Pada bayangan saya, kalau gegen pressing itu ngepresnya banyak dan golnya banyak. Ternyata tidak kayak gitu. Menurut coach, jujur nih, kata anak sekarang tuh jujur nih, cocok nggak sih apa MU itu dilatih Rangnick dengan gegen pressingnya? Silakan coach. Saya rasa terlalu dini untuk menilai baru 3 match ya. Tapi yang jelas filosofi Rangnick itu jelas. Sekarang tinggal pemain mau melakukan itu atau tidak. Yes, nah, exactly. Untuk merubah dari sebuah sistem di mana mereka mendapatkan kebebasan, keleluasaan untuk bermain, menjadi sebuah sistem di mana semua pemain memiliki job desk yang jelas, itu nggak semua bisa. Itu nggak semua bisa, memang butuh waktu. Tapi kalau di pertanyaannya adalah apakah cocok, gue bilang iya cocok. Kenapa? Karena ini bagian dari sepak bola modern yang lebih detail lagi dari hanya sekedar gegenpressing. Cuman bermain dengan 4-4-2 dengan lebih rapat di tengah, itu butuh stamina, butuh. Kalau kita lihat kemarin, gegenpressing itu ngepres 5-6 orang. Ini 2-3 orang doang yang ngepres. Sirkulasi bola lambat. Jadi gue lihat pemain ini agak malas-malesan untuk menerapkan apa yang diinginkan Rangnick. Nanti yang terjadi adalah konflik internal, beberapa pemain digeser, side war yang dilakukan oleh Rangnick, memberi kesempatan kepada pemain muda, pemain kayak Van de Beek yang belum pernah main, Matis, mungkin Mata, you never know. Tapi ini yang terjadi, berapa nama besar, ini kemungkinan besar akan digeser. Kalau begini terus, is not acceptable. Not for fans MU, bahkan not even for me. Gue nonton ini tim apaan nih? Betul. Apalagi bukan menang kalah. Iya. Memalukan. Exactly. Menurut saya fans MU sejati. Betul. Menurut saya itu nggak pantas MU. Betul sekali. Bola, kehilangan bola sering banget, salah oper banyak banget. Dan mulai dari salah passing. Newcastle lebih banyak. Betul, salah passingnya banyak banget. Mulai dari passing. Sekarang pertanyaan gue karena masa iya kita salahkan pelatih kalau pemain salah passing? Kan enggak, iya kan? Di babak kedua harusnya Newcastle menang itu. Cuman didukung lagi sama De Gea. Kalau De Gea menjadi man of the match, kan kita udah lihat something wrong kalau kiper jadi man of the match, ya kan? Jadi harusnya pemain dong, bukan kiper dong. Tapi ini kembali lagi The Game Man of the Match. Kembali lagi ini sebuah proses. Nanti kita akan lihat akan ada pemain besar dicadangkan yang tidak bisa mengikuti. Pada saat pemain besar dicadangkan, ini kita berandai-andai dulu. Asumsi Bruno Fernandes dicadangkan. Van de Beek masuk. Van de Beek bermain bagus. Oke. 2-3 match. Dia 2-3 match, 4 match jadi starter karena dia bermain bagus, nggak ada alasan untuk itu. Terus masuk ke tim lain, Bruno akan diberi kesempatan. Nah, disitulah baru Bruno kesana. Gue 1,5 tahun dibawa Ole, nggak pernah gue dicadangkan. Sekarang gue dicadangkan. Nah, I have to fight back. Nah, kayaknya ini yang pelan-pelan ingin dibangun oleh Rangnick, bahwa tidak ada pemain lebih besar daripada klub. Dan semua pemain punya hak dan kewajiban yang sama, tapi definitely ya kembali lagi lah. Kalau lu passing aja nggak bisa, how can you
jalanin keinginan Ya, pelatih. Kalau passing aja nggak bisa. ya. Setuju, setuju, setuju. Jadi makanya saya nanya begitu. Kita no argue ya. Kalau Ya, gegen pressing gue suka banget tuh speed ya pressing iya, banyak iya, iya, gol gitu ya. iya, Pertarungannya menjadi menarik gitu. iya, iya, Nggak ada delay oper-oper ke iya, iya, belakang ya. Cuma iya, iya, dengan komposisi pemain yang dimiliki MU sekarang, nama-nama besar, iya. tetapi gaya mereka bermain, usia mereka, ya kemudian mentalitinya cocok tidak ya kalau dengan pemain sekarang gegen pressing diterapkan di MU. Itu maksud saya, coach. Gue bilang cocok. Karena kalau orang bilang lebih capek, gue nggak setuju. Yang kita Hmm, press, kita lakukan sprint, itu kan adalah jarak ya, dekat. Bukan sprint betul, 30-40 meter. Hanya betul. jarak dekat ini bisa berhasil kalau serentak. Hmm, hmm, Paksa lawan untuk long ball. ya, Tapi kalau hanya 1, 2, 3 pemain yang melakukan pressure, sisanya enggak, mereka bisa keluar hmm, dari tekanan. Nah, itu yang terjadi betul. kemarin. Dan gue Ya, rasa dan Rangnick marah dengan ya sikap pemain seperti itu. pertandingan kemarin Gitu. ya melawan Newcastle saya bilang itu memalukan untuk klub sebesar MU. Ya, Lawan tim degradasi loh. setuju, Zona setuju. degradasi. Yang menang itu baru sekali kalau nggak salah. Ya, Kerepotan setuju. tuh. Saya pikir kalau saya the best striker kemarin saya milih Saint Maximin tuh. Gila Ya, mainnya. Gila ya. mainnya. Itu kalau bukan De Setuju Gea dan tuh udah kalah tuh. jebol lagi tuh. Betul, Hmm, betul sekali. ya, Ya, oke. mungkin Jadi ini bisa menjadi hmm, turning point ya. Match ini bisa menjadi turning point untuk Rangnick untuk melihat ya, guys, kalian punya nama besar, kalian adalah pemain inti di bawah Ole, gue udah hmm, kasih kalian 3 kali kesempatan and you fail. Sekarang sudah waktunya hmm, untuk merombak. Gue bilang sekarang udah hmm, waktunya, you cannot wait any longer. You have to ya, change the team. ya, Gitu. oke. Kalau kalau Coach Justin gue tanya, siapa yang harus dibuang, Coach? Yang tidak akan bisa menerapkan instruksi Rangnick untuk gegen pressing. Siapa yang harus dibuang? Fred McTominay. Kalau kita bermain dengan 4-4-2 atau 4-2-2-2, tengah Hmm, ini punya peran penting untuk distribusi, untuk transisi. betul. Gimana kita mau distribusi bola kalau passingnya ngawur? Ngawur. Iya, ngawur. Ya, Itu Fred McTominay, gue bilang mereka IQ-nya itu nggak nyampe. Atau mungkin butuh waktu lebih lama lagi. Atau mungkin butuh waktu lebih lama lagi untuk adaptasi. Hmm, Nah, gue bilang, nah, siapa yang menggantikan mereka berdua? At this moment, Van de Beek dan Matic. At least kasih mereka kesempatan. jadi Karena Matic pun masih lebih bagus ya, iya, menurut Coach, dari untuk di tengah. kalau fighting spirit mungkin Matic dan Van de Beek kalah dengan Hmm, McTominay dan Fred. ya. Tapi akurasi passing Matic dan Van de Beek lebih bagus dari McTominay. Itu gue Hmm, yakin. hmm. Apalagi Van de Beek lulusan Ajax, passingnya pasti bagus. Cie. Setuju. Oke, Itu oke. yakin. Oke, oke, Kita oke. bicara passing ya. Sekarang Yes. buat apa kita punya work rate tinggi, etos kerja Hmm, tinggi, tapi mainnya kayak ayam tanpa kepala. Passingnya salah, gerusa-gerusuk, timing salah. Nah, inilah Gerusuk betul. kalau kita bermain dengan sebuah sistem, sebuah visi, semua itu punya job desk Hmm, masing-masing. hmm, Dan Fred ya. nggak bisa asal lari-lari kiri kanan. Hmm, hmm, hmm. Posisinya itu bolong. Apalagi Ya, kena counter karena dia sering salah passing. Maka dari itu ya, babak kedua langsung diganti kan. ya. Dan yang parah Gitu. itu Maguire itu memang tidak pernah seperti dulu sebelum COVID ya, Coach. Sebelum Piala Eropa tuh. Ya, Parah ini gue pemain bilang satu ini. pemain kayak Bailey, Lindelof layak diberi kesempatan partner dengan Varane. Coach, bukannya Lindelof itu ada persoalan jantung. Kita nggak tahu apakah masih kembali bermain ya. Kalaupun dia bisa bermain, apakah akan bisa sehebat dulu gitu ya? Pemain yang memiliki masalah dengan jantung itu banyak sekali. Cuman Hmm, sekarang parah atau enggak. Contoh Daley Blind, dia sudah pakai baterai di dalamnya, itu tetap bisa bermain. Eriksen oke. akan bisa bermain lagi tapi tidak di Serie A. Dan kasusnya Lindelof tidak separah itu. Jadi Hmm, harusnya dengan obat-obatan bisa dikurangin. Jadi untuk gue tidak ada masalah dia bermain. Tapi yang jelas untuk musim akan datang MU harus beli
center back lagi yang bagus sama pemain tengah. Karena stok pemain depan nggak kurang. Hanya ya kayak contoh Greenwood kemarin nggak kelihatan sama sekali. No. Mereka ini kayaknya bingung. Rashford kelihatan banget nggak nyaman dengan posisinya. Makanya di babak kedua di switch kan. Ya. Jadi Bruno digeser bermain dengan satu DM bukan 2 DM. Si Sancho di kanan, Rashford di kiri. Sudah agak mendingan. Tapi kembali lagi kalau dalam sistem ini ada 2-3 pemain, 4 pemain nggak bisa ngikutin bubar kabeh. Jadi 11-11 harus bisa mengikuti sistem baru mereka akan bermain dahsyat. Nah, untuk bisa sampai ke level itu butuh waktu. Tapi kembali lagi untuk gue posisinya Maguire harusnya udah nggak untouchable lagi. Dia harus bisa dirotasi. Ya. Biar dia tahu bahwa ya sekarang Rangnick membangku cadangkan AWB dan Luke Shaw. Oke, itu hak dia. Oke. Dalot kemarin jelek banget. Crossing-crossingnya nggak sampai semua. Nah, next time mungkin Luke Shaw sama AWB diberi kesempatan lagi. Dicoba lagi. Nah, ya, disitulah pemain merasa fair. Ya, kalau gue main jelek, gue akan diganti. Nah, di bawah Ole nggak pernah ada itu kan. Ada beberapa pemain yang untouchable di bawah Ole. Dan itu membuat kecemburuan di dalam ruang ganti. Dan ini harus dilakukan oleh Rangnick. Semua diberi kesempatan dan nggak ada Telles lagi pemain yang untouchable. Ya. Dalo dikasih ya. Ya, semua dikasih kesempatan. Coach, kemarin tuh itu permainan terburuk dari Ronaldo ya, sampai dia frustrasi gitu, dan dia dikritik karena waktu game habis dia nggak mau salam-salam, dia langsung ke ruangan ganti. Menurut Coach Jasin, Ronaldo kemarin mainnya bagus atau memang dia tidak dapat aliran bola yang baik? Buruk satu banget. Dia bermain buruk, kedua dia nggak dapat supply juga. Tidak ada satu supply bagus ke dia. Jadi dan kelihatan ini orang kalau teman-temannya main jelek, dia nggak dapat supply, dia ikut jelek. Kelihatan dia frustrasi banget. Contoh paling bagus dia dapat bola di sayap terus dia tendang miss kick. Itu bukan Ronaldo banget. But it happens. Jadi kemarin itu benar-benar semua ngedrop, nggak ada yang bisa ngangkat. Paling yang bagus De Gea sama Cavani dong ya. Cavani menjadi penyelamat. Ya. Cavani sebagai super sub dapat berapa peluang dan cetak 1 gol dan sebenarnya De Gea sih yang menyelamatkan. De Gea itu kalau itu bisa kalah besar itu kalau nggak ada De Gea itu. Padahal ini cuma Newcastle loh. Iya, Newcastle gila-gilaan tuh. Nah, ini akan ada 2 game lagi lawan tim-tim degradasi nih ya. Melawan Brentford itu, Burnley itu juga akan menjadi, wah kalau parah lagi sih saya udah nggak tahu. Oke Coach, kita tinggalin. Liverpool secara mengejutkan kalah lawan Leicester City. Apa di ulasan dari Coach Jasin? Gini ya, Liverpool itu terlalu tergantung oleh Mane dan Salah. Let's say kontribusi mereka musim ini mungkin 60, 70, 80%. Ini kedua pemain ini kan juga manusia. Pada saat mereka menurun, bench-nya nggak ada yang gantiin. That is the problem dengan Liverpool. Mereka nggak usah cedera, apalagi kalau cedera. Kita lihat musim lalu mereka gagal total karena 3-4 pemain belakang cedera dan depannya juga lagi tumpul. Musim ini on fire. Cuman bisalah sekali-sekali mereka bermain jelek, terutama Mane bermain buruk banget, ya kan? It happens. Masalahnya penggantinya siapa? Ini yang gue selalu berkali-kali kritik Liverpool, jangan-jangan harus tunggu 30 tahun lagi. Mereka itu terlalu pelit. Sehingga tidak ada penggantinya, pemiliknya. Sehingga yang menggantikan selevel itu nggak ada. Kalau Jota, oke, Firmino masih bisa gantiin, Origi masih bisa gantiin. Tapi selevel Mane dan Salah, nggak ada yang bisa, nggak ada cadangannya. Kalau kita lihat bench-nya Liverpool, yang layak bermain di tim utama cuma satu, Firmino. Yang lain itu kan sub semua, nggak level lah kasarnya, bukan levelnya Liverpool lah. Kalau mereka memberi kesempatan kepada pemain muda sih fine-fine aja, ya ujungnya seperti ini. Seperti waktu mereka seri lawan Spurs, itu ada pemain jadi DM Morton atau siapa itu namanya, pemain 18 tahun. Itu ibarat mereka 60 menit main dengan 10 orang. Nah inilah
Kadang Gitu Klopp ya? juga nggak jelas, berani memainkan pemain muda yang nggak punya jam terbang sama sekali. Dan Hmm, pemain hmm, Liverpool yang muda yang bagus, I don't know. Itu udah berkali kalau hmm. gue bilang. Dari Nat Phillips, dari musim lalu, Kabak, terus Simikas, bek kanannya siapa itu. Ada beberapa pemain yang benar-benar nggak layak main. Bahkan Curtis Jones pun tidak. Oxlade Hmm. kemarin main jelek, tapi ya ini Oxlade. Kadang main bagus, kadang main jelek, kadang bagus, kan jelek. Emang kualitasnya seperti itu. Thiago Hmm. cedera, udah mulai kelimpungan. Yang ada cuma Hmm. Milner. Apa yang mau diharapin dari Milner? Ya kan? Hmm. Nah, Hmm. jadi ini bukan masalah COVID atau enggak. Ini murni masalah benchnya Liverpool yang sangat miskin. Maka dari itu, Ya, nanti Salah sama Mane ke Piala Afrika, lihat Liverpool mereka kayak apa. Ya, I want to know, itu bisa ujian nggak benar ya. mereka meraih itu ujian mereka. Karena kalau mereka kalah lagi atau 2 kali kalah, Hmm. selesai. Hmm. Karena tahun lalu pun Liverpool tuh juga kalau nggak salah dengan Chelsea berat-berat juga, masuk 4 besarnya juga kan di game-game terakhir ya. Iya, karena musim lalu gue masih ingat Van Dijk kan hampir Hmm. praktis 1 musim cedera, Matip juga cedera, Joe Cedera. Gomez juga cedera. Hmm. Terus di Hmm. depan juga nggak agak tumpul. Maka dari itu Hmm. sebenarnya City pun awal-awal musim jelek, cuman karena Ya. kompetitornya juga jelek, maka dari itu MU Hmm. bisa ke runner up. Bukan karena MU Ya. hebat, karena kompetitornya Hmm. lagi jelek. Setuju. Hmm. Bro, ini kalau kalau kita lihat nih, ada juga apa Chelsea. Chelsea juga akan berat karena mereka hampir nggak ada lagi pemain belakang ya. Ben Chilwell apa cedera gitu. Ini menurut coach ini ke depan kayak apa ya? Nah, Chelsea itu kemarin bermain ada 3 pemain yang tidak hadir. Chilwell, Kai Havertz, sama Werner. Yang kita Hmm. tahu ya, yang sering main Ya. sebagai tim inti lah. Tapi timnya kan udah Oke. cukup bagus. Bahkan Hmm. Ziyech pun dicadangin, nggak main. Jadi Hmm. karena pemain cadangannya bagus, Chelsea itu punya Hmm. 17-18 pemain yang layak menjadi starter. Jadi Chelsea, Betul. yang jadi Hmm. masalah dengan Chelsea itu ya Tuchel yang kepala batu. Kemarin beruntung 1 Hmm. gol dengan bola atas, oportunis, 2 Oke. gol kena lewat penalti. Hmm. 3-4-3-nya Hmm. Tuchel itu udah karatan dan dia tidak mau Hmm. Hmm. merubah. Maka dari itu, gue masih melihat Chelsea akan kehilangan poin juga. Dan kontroversi ya Lukaku yang sebenarnya dituduh belum selesai dengan COVID-nya dimainin itu ya. Ya bro ya. Iya, Kak. Inilah bikin gue sebenarnya sebagai penggemar bola, gue punya high expectation dari Tuchel ya, Hmm. bahwa Hmm. dia punya banyak cara bermain lah, karena skuadnya kan luar biasa kayanya. I mean banyak Hmm. sekali pemain yang bisa bermain dalam posisi berbeda. Kemarin dia Ya. pasang Pulisic di striker, terus digeser ke kanan, lebih berjalan, lebih menyerang di babak kedua, akhirnya Lukaku masuk. Yang beli Lukaku itu kan Tuchel. Dia beli pemain 110 juta, masa iya untuk bench? Ya manfaatkanlah Hmm. seorang Lukaku, ya kan? Hmm. Jadi ya kalau gue bilang bukan masalah cedera atau COVID, tapi sistemnya Tuchel ini kepala batu. Nanti kita lihat Hmm. kalau udah dua kali, 3 kali kalah, baru ada perubahan atau enggak. Karena sekarang mereka they cannot afford it untuk kalah. Udah ketinggalan jauh sama City kan. 6 poin, kalau kalah lagi 9 poin. Berat. Liverpool Hmm. sama Chelsea ini nggak boleh kehilangan poin lagi. City mau 2, 3, 4, 5, 6 pemain cedera nggak masalah. Sistem berjalan, cadangan masih bagus. Siapa yang cetak gol, Pep bilang, Gung, Ferran Torres dijual nggak masalah. Kita nggak butuh striker, dan terbukti dari 6 gol dicetak oleh 5 orang yang berbeda. Jadi, Oke. Dan Tuchel mulai nyala-nyalain bro ya, dia protes kenapa apa Liga Inggris memperkenalkan apa 3 penggantian bukan 5 seperti liga-liga lain. Padahal sekarang kondisinya COVID, banyak pemain terkena ya kan, banyak dan apa Inggris itu gamenya banyak banget karena ada Boxing Day gitu. What do you think, coach? ya dia boleh-boleh aja protes, cuman masalah soal 3 pergantian itu kan dialamin semua klub. Ya. Dan Dan berapa kesepakatan orang juga ya. Ya, yang protes ini kan cuman kalau nggak salah Rangnick sama Tuchel, karena mungkin mereka belum Didukung biasa. Klopp juga.
Ya, Didukung Klopp juga. didukung Klopp. Pep nggak setuju Liga juga, Jerman. cuman dia capek protes karena nggak ngaruh. Cuman intinya kan adalah justru gue bilang Chelsea nggak boleh komplain karena benchnya Hmm, masih kaya, masih oke. Kalau hmm, Klopp hmm, komplain, gue masih paham. Tapi Chelsea nggak boleh komplain. hmm, Tuchel itu kalau kita perhatikan ya, 1,5 bulan itu mainnya udah mulai jelek. Menang, hmm, seri, kalah, menang, seri, kalah. hmm, Tapi dia hmm. tidak pernah menyalahkan sistemnya. Dia Oke. tidak pernah melihat bahwa atau pemainnya. Dia selalu salahkan faktor ketiga. Oke. Ini jelek lah, wasit jelek lah, apalah, VAR Hmm, lah, ini itu. hmm, hmm. That's very bad attitude kalau aku bilang. Baru Iya dong, ketahuan sekarang. Pertama sih baru ketahuan baik-baik aja. sekarang. Iya, Oke. Coach, ini oke kita bahas tentang apa AFF sekarang ya bahwa Indonesia ya, kalah 0-4 ya. Baru Pak. kita berapa banyak kalau menurut gue sih memang kita kalah kelas lah lawan Thailand. Kak, Walaupun pemain kita saya suka ya muda-muda gitu ya. What do you think, Coach? ya, kalau gini ya, kalau kalah kelas, iya, itu semua orang udah tahu lah, oke. Cuman kalau menurut gue ya, kita Ya, itu memberikan Thailand kesempatan bermain seolah-olah Thailand itu tim yang luar biasa. hmm, Kita memberi Thailand begitu banyak ruang bermain betul, sehingga Thailand bisa gampang passing, kontrol, passing, kontrol, passing, kontrol, dan betul. passing kontrol itu kayak futsal di kaki semua. Hmm, Kenapa? Karena kita berikan ruang. Gue agak kecewa. Gue bilang ini blunder dari Sintayong. ya, Dia bermain bertahan. Dia nggak perlu hmm, bermain bertahan sebenarnya. Dia harus main. hmm, Kalau gue bilang tanpa striker, akhirnya dia pasang satu striker, tapi bermain dengan dua sayap. Dua sayap hmm, capat, Irfan Jaya, Witan. Di belakangnya Egy. hmm, hmm, Kenapa? Untuk hmm, counter attack. Dan mendapatkan berapa counter attack. Mending penuhin lini tengah, hmm, bukan lini belakang. Yang terjadi dari detik awal, semua ngumpul di belakang. Akhirnya hmm, Nadio sempat melakukan save, menit kedua, ketiga, I don't know menit keberapa awal-awal jebol. hmm. Karena terlalu banyak pemain di belakang yang harus Ditumpuk. kita Hmm, ditumpuk, yang harus kita hindari justru menumpuk lini tengah biar serangan nggak ke belakang. ya. That's why gue Dan bilang menurut saya mending tuh main 4-4-2. gol pertama itu tidak perlu terjadi ya. Saya bingung aja ya. Kita tahu kemampuan individunya pemain Thailand demikian hebat. Di belakang main bola-bola pendek yang riskan banget. Begitu kecuri gol dan itu terjadi. Menurut saya ada 2 gol tuh prosesnya begitu ya. Terlalu pede gitu atau gimana ya? Kenapa nggak langsung dijauhin Buang. gitu? Nggak terlalu Ya, ada di daerah serangan ya. yang mungkin terlalu pede, mungkin mereka berusaha, yang jelas mereka kelihatan Hmm, grogi. 20 ya. menit pertama grogi. Witan jelek banget Hmm, mainnya, kontrol bola salah, hmm, passing salah. Sampai gue hmm, tweet, bisa nggak kita pegang bola lebih dari 5 detik? We cannot. hmm. Nggak bisa. Tapi ini mungkin karena dari awal itu sudah dihajar. Mereka jadi Ya, panik. Maka ya gue betul. bilang Hmm, ini blundernya Sintayong untuk bermain bertahan hmm, seperti lawan Vietnam. Dia harus hmm, percaya dengan kekuatan pemainnya. Masuk babak kedua, hmm, baru hmm, kita lebih ke depan, baru kita mendapatkan beberapa peluang, setengah peluang. Tapi hmm. pemain kita pada saat menyerang lupa bahwa dalam sepak bola itu setiap kali kita menyerang, kita bisa diserang balik. Oke. Ini pada saat gue ngelatih timnas futsal, itu gue selalu bilang gitu. Selalu kita waspada dengan transisi. Caranya Hmm, gimana? Pada saat kita membangun serangan, kita posisinya jangan terlalu jauh dari lawan. Nah, kita lihat hmm. gol kedua atau ketiga lupa, Thailand Ya, counter, itu ada pemainnya nggak dijaga sama sekali pemain Thailand. betul. Gol Padahal ketiga bola tuh. di depan. Gue habis pikir, gol keempat kalau nggak salah, pemain Indonesia tuh harus belajar namanya zona defense. Ini bola di Hmm, kanan, semua pemain ke kanan. Kiri kanan hmm. kosong. Tinggal mereka passing-passing, dapat ruang. Ya, Ini yang salah satu yang yang harus diajarin oleh Sintayong kepada timnas kita itu koordinasi di belakang. Maka dari itu gue bingung. Lu bawa Igbonevo, jam terbang tinggi, bisa jadi ya. leader di belakang, tapi lu pasang Elkan Hmm. Bagot.
Nggak habis pikir gue. Jadi gue bilang Sintayong melakukan beberapa kesalahan dalam match ini, but that's okay. Karena ini adalah mid target. Target kita adalah lolos kualifikasi Piala Asia. Itu jauh lebih penting. Itu target akhir kita. Baru kita lihat selevel apa. Cuman semoga yang penting adalah dalam match ini bukan 4-0. Thailand is just too good lah. Cuman kita jangan memberikan, kita bikin mereka lebih enak. Nah, gue harap di leg kedua nanti, bisa lebih fight. Jangan kasih ruang dari awal press. Kalau kasih ruang mereka, selesai. Kita harus belajar dari spirit Singapura ya. Yang kemarin waktu kita kalahkan di semifinal, wow, saya bilang itu pun saya dengan 9 orang loh dapat peluang. Wah, 9 orang loh. 9 orang tetap melawan, tetap tidak defense. Wah, orang kalau udah kena kartu merah 1 aja defense dong. Ini enggak tuh, dia tetap menyerang dan tetap menarik ya. Jadi menurut saya kita harus belajar kayak gitu. Coach, saya mau nanya satu lagi ya. Kalau gue sih udah happy lah, timnas kita bisa, yang penting lawan Malaysia menang lah. Apalagi dapat bonus lawan Singapura. Kalau lawan Thailand kan memang levelnya udah Asia ya. Coach, kalau lu jadi, oke, silakan. Gimana? Enggak, Thailand itu levelnya bukan Asia. Gue sempet cek, orang-orang kan bilang Thailand hebat. Gue sempet cek, itu tahun 70-an kalau nggak salah, 80 mereka sempat masuk 4 besar Asia. Sebelumnya terseok-seok juga di Asia. Mereka raja efek juga. Cuman kalau kita bikin mereka lebih nyaman dengan bermain kayak begini, ya selesai juga. Padahal pada saat kita lebih berani maju, berani benar-benar ngepres, mereka kesulitan juga. Jadi Thailand nggak sehebat yang kita pikir. Hanya untuk gue sih, masih ada leg kedua, itu buat pembelajaran aja lah. Sintayong harus berani bermain maju ke depan, lihat aja sekuat apa kalau kita berani bermain high press. Ya, apalagi nih pemain muda ya, dikasih bekal aja, dikasih ke Coach ya. Kasih jam terbang lah. Gue tetap bilang apapun hasilnya, Sintayong stay dan tim ini udah bagus. Jalannya sudah bagus, tapi memang kelihatan kalah jam terbang, kalah kualitas. Dan pelajarilah, mulai dari teknik dasar, passing kontrol bagus, sirkulasi bola, minta bola. Berapa kali lini tengah itu telat balik, telat membantu lini belakang. Terlalu banyak PR yang ini harus diperbaiki oleh Sintayong, but that's okay. Inilah yang namanya proses dengan progres. Coach, lu kan pelatih ya. Gue cuman pengen nanya nih ya. Sintayong itu kalau gue baca, maaf kalau gue salah ya, lawan Malaysia, lawan Singapura dan lawan Thailand, dia kayaknya ya babak pertama diturunin pemain-pemain muda yang bikin capek lawannya, dan baru di babak kedua dia pemain-pemain lebih hebat ya. Baru dia turunin Egy, ya ada kadang-kadang dia turunin Evan Dimas, yang menurut gua sih gila loh. Evan Dimas tuh lebih terukur. Elkan Bagot pun disimpan. Apakah begitu memang strateginya dia ya? Karena ada 5 kesempatan untuk ganti pemain. Enggak. Itu bukan strategi. Gue rasa dia nggak puas dengan permainan Evan Dimas. Evan Dimas itu terlalu cinta bola, suka pegang bola sehingga sirkulasi bola jadi lambat. Nah, kalau Egy mungkin dia belum dapat match fitnessnya karena dia baru datang kemarin, baru main berapa menit dan sekarang berapa menit. Harusnya Egy di leg kedua bisa main sebagai starter. Gue tidak melihat itu, dan itu terlalu bunuh diri kalau seandainya strateginya seperti itu. Karena pada saat seandainya kita ketinggalan 2-3-0 di babak pertama, udah selesai, nggak ada gunanya memasukkan mereka. Jadi memang yang terbaik harus diturunkan. Cuman gue bilang hari ini Sintayong terlalu naif. Dia merasa sistem yang dia terapkan pada saat melawan Vietnam itu berhasil, digempur habis-habisan, bisa tahan 0-0. Tapi ini Thailand, beda cerita. Kalau Vietnam lebih bagus dari Thailand, Vietnam yang masuk final. Faktanya Vietnam tidak lebih bagus. Jadi harusnya gue bilang, yang gue harapkan sebenarnya, gue pengen ada surprising element dalam sistem yang diterapkan, yaitu mainkan Egy dengan 2 striker tanpa real striker, berani press ke depan. Ternyata gue kecewa, dia justru opposite. Dia bermain seperti kayak Thailand, 5-4-1, numpuk, dan ya diobok-obok dengan Thailand yang punya passing bagus, yang diberikan ruang sangat banyak. Nggak dapat juga, selesai juga. Gitu. Oke, Coach. Leg kedua, menurut Coach Justin gimana?
Ya kembali lagi tujuannya Sintayong apa? Apakah tidak mau kalah? Kalau tidak mau kalah banyak ya lebih parkir bis. Tapi gue bilang nggak ada gunanya. 4-0, Nggak gue belajar bilang kita kalau parkir. udah Nyerang aja. forget jadi Hmm. juara. Yang sekarang harus Hmm. ditunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa kita bisa bermain. Kita Oke. bisa bermain, kita bisa memberi perlawanan, entah hasilnya menang atau kalah, is not important anymore. Sekarang tunjukkan dulu lah kalau kita bisa bermain. Mulai dari situ dulu lah. Kalau kita beruntung bisa aja kita menang 1-0, 2-0 walaupun kita nggak juara. Penduduk atau rakyat Indonesia minimal puas. Kita bisa loh melawan. Kita bisa loh bermain bagus. Kita bisa loh ngepres. Kalau sekarang kan nggak, sama sekali nggak. Kalau ngepres lawan Laos dan Kamboja itu is not an issue, bukan jadi parameter. Malaysia pun terlalu lemah. Sekarang tunjukkan lawan tim di atas. Lawan Vietnam kita main bertahan 26 shots dibanding 1. Tunjukkan kepada tim yang di atas kita, di atas kertas, bahwa kita bisa melawan mereka. Bahwa kita bisa bermain. Nah, ini yang pengen gue lihat sebenarnya, bukan menang kalah. Ya. Oke. Masihkah ada peluang, Coach, untuk jadi juara? Untuk juara enggak. Thailand terlalu berpengalaman, terlalu dewasa, terlalu matang untuk melepas ini. Kalau Indonesia menang bisa aja menang 1-0, 2-0, tapi untuk menjadi Thailand nggak kecuali satu tim kena COVID, nah itu mungkin bisa. Tapi saya terus terang ya, saya terus terang cukup bangga dengan pemain-pemain muda kita ya. Oh iya, 19, 21 gitu. Ya, waktu lawan Singapura, lawan Malaysia, wah saya bangga banget. Pemain kita muda-muda dan wah nggak ada takutnya gitu. Di daerah pertahanan pun bola-bola pendek. Waktu lawan Malaysia, Singapura, wah gila bener. Tapi ini lawannya Thailand. Gol pertama itu kejadian kayak gitu, dia pakai bola pendek. Kecuri dikit, kelar gitu. Ya. Iya, betul. Kalau ketemu Singapura dan Malaysia main pakai otot 80%, otak 20% masih bisa. Ketemu Thailand 50% otot, 50% otak. Dan tadi itu cuma otot aja, belum kelihatan otaknya. Ya, ini harus dirubah dan kita bisa. Gue yakin dengan kapasitas pemain kita sekarang, kita definitely bisa melawan. Bukan artinya kita bisa menang ya, tapi kita bisa memberi perlawanan yang jauh lebih signifikan daripada yang kita lihat di leg pertama tadi. Tadi leg pertama 70 menit, 80 menit nyaris nggak ngelawan kita. Cuman mungkin 10-20 menit kita ngelawan. Dalam 90 menit, it's not enough. Oke, Coach, kita tetap berusaha berdoa untuk yang terbaik. Minimal kalaupun kita tidak juara AFF, pemain-pemain kita dan Sintayong dan tim ya dan juga PSSI bisa belajar banyak ya. Sebenarnya kuncinya adalah kompetisi itu harus teratur. Itu sebagai penunjang supaya kita mendapatkan pemain hebat. Setuju, Coach ya? Ya, dan kualitas kompetisi ditingkatkan sama jangan lupa pembinaan. Ya, itu penting. Baik, Coach. Terima kasih banget. Kita udah diskusi cukup panjang. Semoga ini bisa memberikan banyak hal ya kepada para penonton dari Just Say Official. Ya, silakan komen ya. Jangan lupa ya subscribe, notifikasi ya untuk acara yang sebenarnya kita buat untuk memberikan update-update terbaru dan juga bagaimana perspektif seorang Coach Justin terhadap sepak bola, terutama sepak bola internasional ya. Thank you, Coach. Dan teman-teman, kita jumpa lagi minggu depan ya. Tetap dukung olahraga dan tetap dukung timnas Indonesia ya. Bye-bye.